Halo Shalom, apa kabar saudara? Senang boleh berjumpa dengan Anda pada kesempatan ini di Sunday Online Service dari Gereja Forward Living Church. Apapun situasi dan kehidupan kita hari-hari ini, saya yakin Tuhan gak pernah meninggalkan kehidupan umat yang selalu percaya dan bersandar kepadanya. Itu sebabnya, lewat ibadah pada kesempatan ini, mari saya mengajak saudara mempersiapkan hati dan hidup saudara yang terbaik. Mungkin saudara tidak sendiri. Mungkin saudara bersama dengan keluarga saudara, yuk sama-sama nikmati ibadah yang memberkati kehidupan kita. Hari ini adalah minggu pertama, jadi kita akan menikmati perjamuan kudus yang kini dipimpin oleh senior pastor kita, Pastor Joshua Supit. Nah saudara, mari sekali lagi siapkan hati dan hidup saudara yang terbaik, ikuti setiap pujian penyembahan, dan nikmati hadirat Allah lewat ibadah kita hari ini. God bless you. Sebab kasih setiamu Tuhan tidak akan pernah berubah, melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, selama-lamanya akan mengikuti kami. Oleh karena itu kami mau naikkan syukur dan terima kasih ya Allah, untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, selamanya. Ku naikkan syukur padamu, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu.
jemaat Tuhan, naikkan sembah dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Ku naikkan sembahku Tuhan, sebab Kau yang layak. Engkau berdaulat dalam hidupku, Engkau Raja, Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan aku, selalu besertaku. Engkau Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Ku bersyukur, terima kasih, terima kasih. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Tidak ada sumber pertolongan lain, hanya daripada Tuhanlah datangnya pertolongan. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Teruslah berharap, teruslah percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita, apapun musim kehidupan kita. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, hanya Dialah satu-satunya harapan dalam hidup kita. Mari naikkan pujian penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan naikkan penyembahan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu tanpa seizinmu.
Mari sama-sama jemaat Tuhan kita kembali naikkan pujian ini. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman jemaat Tuhan naikkan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, saya yakin kita dapat menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita lakukan bersama-sama. Nah saudara, sebelum saya mengajak kita bersama-sama berdoa buat bangsa dan buat syafaat kita untuk dunia ini, saya ingin mengingatkan bahwa Gereja Forward Living Church akan melakukan ibadah doa puasa mulai dari tanggal 7 besok hari Senin sampai hari Jumat tanggal 11 Maret. Kita akan berpuasa bersama-sama karena kita percaya lewat puasa ada terobosan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita temukan dengan cara yang lain. Dengan berpuasa, kita dapat melatih kedisiplinan rohani. Dengan berpuasa, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan dengan berpuasa, ada mujizat yang tersedia buat kita semua. So, mari saudara, ajak keluarga, sahabat, siapapun. Bahkan saudara boleh menjadi teladan bagi mereka untuk mengikuti doa puasa sama-sama ini. Saudara dapat melihat informasinya di media sosial gereja, baik di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan kita akan lakukan bersama-sama dengan FLC Family yang lain. Saya percaya minggu ini akan menjadi minggu penuh terobosan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama berdoa. Saya mengajak kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat kehidupan kami yang ada sampai pada hari ini. Kami percaya keberadaan kami tidak lepas dari kemurahan Tuhan. Saat ini bersama dengan seluruh umat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini, kami ingin berdoa menyerahkan setiap pribadi, khususnya keluarga FLC, bahkan siapapun di antara kami yang sedang menyaksikan atau member family kami yang mungkin sedang mengalami sakit COVID. Kami berdoa, biarlah mujizat-Mu, kesembuhan dari Tuhan boleh terjadi dalam
nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu boleh menyembuhkan. Bahkan kami semua terlindungi dari COVID ini Tuhan. Dan kami bersyukur karena hari-hari ini bangsa kami boleh melalui krisis-krisis dari pandemi COVID ini. Terima kasih, kami tahu itu semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa bagi setiap kami dan anggota keluarga kami atau orang yang kami kasihi yang mungkin terdampak kehidupan kami karena pandemi COVID, mungkin dalam area usaha, bisnis, pekerjaan kami, mungkin dalam area hubungan kami, dalam area kesehatan kami, apapun Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Kami minta dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, biarlah kasih pemulihan terobosan boleh terjadi bagi kami, khususnya di tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa Ukraina di mana terjadi konflik bersama dengan bangsa Rusia. Kami tahu peperangan tidak mendatangkan kebaikan, tapi kami berdoa biar perlindungan Tuhan atas bangsa-bangsa ini, bahkan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kami berdoa biar konflik segera selesai, semua atas campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemulihan bangsa ini, kesejahteraan bangsa ini. Biar lewat bangsa ini, nama Tuhan boleh dimuliakan, ada hujan pertobatan terjadi, dan sekali lagi biar banyak jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, saat ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pastor Joshua Supit. Dan saudara, sepanjang bulan Maret ini, kita akan diberkati dengan tema yang luar biasa, yaitu wisdom. Nah, itu sebabnya, siapkan hati dan hidup saudara yang terbaik. Jika saudara perlu mencatat poin-poin yang saudara anggap memberkati hidup saudara, please catat. Karena kami percaya ketika saudara mendengar, saudara mencatat, itu akan semakin menguatkan memori saudara untuk dapat merenungkan setiap kebenaran yang saudara dengar setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan ada perjamuan kudus, itu sebabnya saudara mari terima mujizat Tuhan, terima berkat Tuhan, siapkan hati hidup saudara. God bless you. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali seluruh keluarga Forward Living Church di ibadah online hari ini 6 Maret 2022. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih-Nya yang sempurna, semua kita dibawa untuk bisa menikmati, bahkan terus berjalan bersama dengan Dia di bulan yang baru. Saya yakin kita akan punya pengalaman yang luar biasa karena rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Saya mengajak keluarga FLC untuk tetap percaya, untuk tetap setia kepada Tuhan, dan sangat yakin dengan kehidupan yang Tuhan titipkan, dengan semua yang Dia telah berikan. Karena pasti janjinya digenapi dan Dia bisa dipercaya, tidak akan meninggalkan kita. Terima kasih untuk semua volunteers yang telah terlibat, yang memberi pelayanan terbaik pada hari ini untuk kita semua. Saya selalu katakan, jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Ini nggak sembarangan, nggak main-main. Firman Tuhan selalu datang dari Tuhan sendiri. Saya yakin hari ini Dia akan berbicara dengan jelas kepada setiap kita. Karena semua kita perlu firman lebih daripada apapun. Bahkan di bulan yang baru kita tentunya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu awal dan akhir, alfa dan omega. Jadi saya berdoa untuk semua keluarga FLC dimanapun Anda berada, Roh Kudus terus secara aktif membantu kita semua, sehingga kehidupan hati kita siap ditabur oleh benih Tuhan. Sebelum lebih lanjut, yuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk kami semua. Bisa berjalan di tahun ini, di tahun yang baru, bahkan sampai di bulan ketiga ini. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami perlu bimbingan-Mu. Roh Kudus, kami perlu bimbingan-Mu secara aktif. Terus menaungi, berbicara kepada kami secara khusus.
Biarlah firman ini yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, tapi kami menerima, bahkan siap melakukannya. Kami berdoa biarlah perjalanan kehidupan iman kami, kehidupan kami, keluarga kami di bulan ini, kami nggak nyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami berjalan kuat di dalam terang firman-Mu. Kami nggak main-main dengan kehidupan ini. Tujuan kami terus fokus menyenangkan hati-Mu lebih daripada apapun. Dan dengan semua yang Kau titipkan, biarlah kami bisa bertanggung jawab, melakukan dengan sangat setia. Tidak curang, tidak sembrono, tidak main-main. Karena kami tahu Tuhan, biarlah hidup kami tidak berhenti menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapak berbicara kepada kami hari ini. Kami semua di ibadah online ini siap diberkati. Di dalam nama-Mu Yesus. Kita yang siap menerima firman. Sama-sama yuk semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, di Forward Living Church kita tahu bahwa sepanjang tahun ini 2022 kita punya satu tema yaitu different. Ya, kita akan belajar tiap bulan bagaimana hidup menjadi orang Kristen jemaat FLC yang berbeda. Kenapa harus berbeda? Seperti saya selalu katakan, jadi orang Kristen aja nggak cukup. Kita harus berproses, kita harus punya tujuan, kita harus dibentuk, diuji, kita harus naik level. Masuk dalam kelas-kelas baru supaya apa? Kehidupan kita nggak selalu, nggak hanya tentang diri kita. Berbahaya kalau kita menjadi orang egois, mementingkan diri sendiri, dan kita berpikir semuanya hanya tentang kita. No, hidup ini titipan, hidup ini adalah anugerah. Nggak ada yang tahu dengan apa yang sedang terjadi. Kita tahu di dunia ini kita bahkan masih menghadapi pandemi global COVID-19. Peperangan yang terus sedang terjadi saat-saat ini yang kita dengar beritanya tiap hari mengisi. Antara Rusia dan Ukraina dan peperangan yang lain di dunia ini. Ada banyak hal yang tiba-tiba terjadi dan menyeramkan, mengerikan, berbahaya bagi umat manusia. Inilah dunia yang kita hadapi. Itu sebabnya gak cukup jadi orang Kristen biasa-biasa. Justru menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Akhir zaman digenapi. Kita harus siap-siap. Siap-siap secara apa? Spiritual yang benar, yang kokoh, yang kuat. Nggak bisa hanya kehidupan kita melakukan firman Tuhan kualitasnya sama kayak dulu-dulu. Nggak bisa, kita harus lebih rajin, giat melakukan firman Tuhan. Lebih taat, lebih setia, hidup dalam kebenaran. Bahkan harus punya kesopanan dan kemampuan menghormati firman Tuhan lebih tinggi lagi. Nah, itu yang perlu kita bangun, itu yang perlu kita latih. Makanya kita berterima kasih sama Tuhan banget nih, tahun ini kita diberi tema different, berbeda. Supaya nggak sama, kita harus bersyukur. Bahkan Tuhan pakai gereja FLC menyiapkan diri kita. Supaya kita nggak hanya ikut dan melihat tanda-tanda tren zaman, tren dunia. No, tapi kita lihat tanda-tanda Tuhan. Kita lihat tanda-tanda sebagaimana Alkitab digenapi tiap harinya. Nggak ada yang meleset. Itu yang perlu kita perhatikan, itu yang perlu kita lihat. Kita harus punya apa? Sensor kepekaan lebih terhadap hal itu. Jadi saya berdoa keluarga Forward Living Church tidak hanya bergerak mengikut arus tren zaman dunia apa yang sedang terjadi. No, saudara, percaya Tuhan. Kita telah ditebus. Kematian di kayu salib begitu luar biasa. Memberikan kehidupannya kekal buat kita yang percaya. Dan kita akan nanti sama-sama masuk mengingat kembali pengorbanan lewat apa? Sakramen perjamuan kudus hari ini. Jadi saya terus mendorong di bulan Maret ini, keluarga FLC, ayo bangun kehidupan iman kita. Lebih bergairah, lebih bersemangat lagi. Jangan hanya terlalu fokus dengan pandemi COVID-19, dengan masalah pergumulan. Yes, semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan, semua orang punya ketakutan dan kekhawatiran. Hal yang sama juga saya alami. Benar kok. Siapa sih yang gak takut? Siapa yang gak punya rasa khawatir? Siapa sih yang gak bisa stres? Semua orang bisa punya rasa stres, depresi. Tapi di gereja, di rumah Tuhan, di komunitas, di tubuh Kristus kita, as a family, kita wajib saling mengingatkan, saling menasihati, saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat dan sadar, Tuhan kita lebih besar daripada apapun. So, tetap percaya dan berjalan forward living di kehidupan iman kita. Bahwa kita bisa menjadi orang Kristen, pengikut murid Yesus yang berbeda. Dan bagaimana untuk bisa berbeda? Bulan lalu kita belajar, kita harus punya komunitas. Komunitas itu penting. Nah, di bulan ini, bulan ketiga, kita akan belajar 1 bulan ini bagaimana bisa hidup berbeda di keseharian kita. Kita harus bisa hidup berbeda karena kita punya wisdom.
wisdom. Bulan Maret ini kita akan bicara banyak tentang wisdom, kebijaksanaan. Kenapa? Karena kebijaksanaan itu punya peranan yang penting, bahkan yang besar banget di setiap hari hidup kita. Karena kebijaksanaan akan selalu menuntun kita bisa membuat keputusan terbaik di hidup kita. Ya, setiap hari kita harus buat keputusan, setiap saat harus buat keputusan. Bayangin kalau buat keputusannya kita itu adalah keputusan yang salah, gagal, berantakan, mengerikan dampaknya, hasilnya. Makanya diperlukan apa? Hidup dengan wisdom, hidup dengan bijaksana. Alkitab katakan apa? Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, Alkitab bilang gini, orang yang tak berpengalaman melihat malapetaka, dia berjalan terus, lalu kena celaka. Sekali lagi Alkitab bilang begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Bersembunyi bukan kabur. Malapetaka di sini bukan hanya bicara tentang kebinasaan, karena sebelum terjadi kebinasaan ada proses. Ada hal-hal yang bisa kita ketahui, yang kita bisa sadari untuk kita tidak sampai ke situ. Tidak kena malapetaka, tidak kena kebinasaan. Nah, dikatakan orang bijak itu bisa melihat. Melihat itu artinya begini, dalam kehidupan keseharian kita, malapetaka itu bisa digambarkan dengan hal-hal yang seperti apa? Hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak bawa kebaikan, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak perlu dihidupi, hal-hal yang tidak perlu dilakukan, yang bisa membawa dampak jelek, buruk buat kita. Kalau kita punya wisdom, kalau kita punya kebijaksanaan, bisa kita hindarin. Makanya dikatakan begini, orang bijak bisa melihat. Arti melihat itu apa? Orang yang bijaksana, orang yang punya wisdom, punya kebijaksanaan, itu bisa berpikir, bisa merenungkan, bisa menghayati, bisa merasakan, bisa menguji lebih dulu sebelum melangkah, memproses lebih dulu, menimbang-nimbang sebelum buat keputusan. Sehingga apa? Oh, kalau ada yang nggak baik, kalau ada yang nggak benar, kalau nggak bawa dampak bagi kemuliaan Tuhan, ya aku nggak lakukan. Aku nggak pergi, aku batalin. Kalau itu bisa bawa kepada perbuatan dosa, ngapain? Aku bisa kalahkan kedagingan. Aku bisa kalahkan keinginan nafsu sendiri, kalahkan, batalkan, jangan lakukan, jangan perbuat. Hasilnya apa? Ya nggak celaka. Karena Alkitab bilang begini, tetapi orang yang tak berpengalaman. Tak berpengalaman itu bicara tentang apa? Oh, dia nggak punya proses di kehidupannya. Kenapa nggak punya proses? Mungkin dia selalu di comfort zone. Dia nggak berani melangkah, dia nggak berani berjalan, ambil resiko. Dia hanya memilih kotak zona amannya. Makanya hidupnya nggak kemana-mana, ya nggak berkembang, nggak bisa forward living. Orang yang seperti ini berbahaya, kenapa? Karena dengan sangat mudah ada celaka di depan, ada malapetaka di depan, ada keburukan di depan. Dia nggak bisa lihat, nggak ada sensor lagi. Sehingga kena celaka. Itulah kenapa di bulan Maret ini Tuhan kita berterima kasih. Tuhan kita, Tuhan Yesus, titipkan satu topik wisdom, kebijaksanaan buat kita. Supaya dari awal tahun ini 2022 kita bisa berjalan dengan mantap dan hebat. Karena kita tahu pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami pasti ada, silih berganti, selalu datang, topiknya aja beda-beda. Tapi kita tahu bersama Tuhan, kita dinyatakan sudah keluar lebih daripada pemenang. Jadi saya nggak kaget. Forward Living Church, hidup Anda pasti akan luar biasa. Hal-hal yang baik, yang dahsyat telah terjadi. Ya emang karena Tuhan sudah tetapin. Dan kita bisa lebih mantap, lebih hebat lagi dengan penuh bangga sebagai murid Yesus. Kita bisa hidup berbeda. Kenapa? Karena bulan ini kita akan ditambahkan wisdom. Ditambahkan apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau hidup dengan wisdom itu bisa berarti adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi setiap keadaan sesuai kebenaran, sesuai standar firman.
diujinya benar, diasahnya benar, dipanaskannya benar, nggak goyah. Jadi keputusan akhirnya bukan keputusan orang banyak, bukan keputusan hawa nafsu, tapi keputusan yang kita buat, ya kita mendahulukan kebenaran, mendahulukan Tuhan lebih daripada apapun. Dampaknya apa? Dampaknya bisa panjang baiknya. Benarnya bisa panjang. Tidak dalam penyesalan, tapi dalam apa? Ucapan syukur. Why? Karena punya wisdom. Makanya Amsal 9 ayat 10 bilang apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Wisdom, kebijaksanaan. Benar deh, semua kita perlu memilikinya. Dan wisdom itu nggak bisa dapat di mana? Di pendidikan formal. Nggak bisa di sekolah. Karena wisdom nggak berasal dari filosofi, nggak berasal dari ilmu pengetahuan, nggak berasal dari ide manusia. Tapi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Peperangan yang sedang terjadi, terlepas apapun alasannya, kita sedih melihat hal ini. Why? Ya karena ujung dari peperangan adalah kebinasaan, kesia-siaan. Iblis senang. Terlepas apapun alasannya, perang harus bisa dihindari. Kebinasaan, pembunuhan sia-sia yang gak Tuhan pernah inginkan. Hilangnya nyawa. Semua harus bisa dihindari. Tapi jika keputusan dibuat tanpa wisdom, tanpa kebijaksanaan, apapun alasannya, peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita kan selalu melawan penghulu-penghulu di udara. Dan iblis selalu tahu punya cara bagaimana membinasakan. Iblis itu bukan hanya mencuri, membunuh, tapi dia tugasnya adalah membinasakan. Dan dia bisa pakai segala macam cara. Apalagi jika kita punya kuasa. Apalagi kita bisa punya kekuatan yang lebih besar dari siapapun untuk melawan, untuk menindas. Bahkan membinasakan. Itulah kenapa terlepas apapun benar salah alasannya. Sangat disayangkan. Keluarga kehilangan nyawa. Suami kehilangan nyawanya. Seorang istri, seorang anak. Anak kehilangan orang tuanya. Harus berpisah dalam peperangan. Sedih banget loh kalau kita melihat yang kemarin itu. Dalam prosesnya, karena dengan teknologi, dengan sosial media yang berkembang begitu cepat, kita bisa melihat bagaimana kronologi lepas kronologi, jam lepas jam, hari lepas hari, peperangan terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kemanusiaan, keibahan kita timbul, belas kasih kita timbul, karena kita bisa melihat penderitaan dari sebuah perpisahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, bisa dihindarkan jika pemimpin hidup dengan wisdom yang benar. Pemimpin hidup dengan kebijaksanaan dalam takut akan Tuhan. Jika pemimpin bisa hidup menjunjung firman terang Tuhan lebih daripada apapun. Diperlukan memang panca indera, sensor yang terlatih secara spiritual. Supaya kita semua bisa berjalan dengan wisdom. Dalam membuat keputusan kita bisa timbang-timbang, kita bisa uji mana yang kehendak Tuhan, mana yang berkenan kepadanya atau tidak. Timbang-timbang, pikir-pikir ulang dengan setiap berkat yang Tuhan titipkan buat saudara dan saya. Hari ini jika mungkin kita tidak mengalami proses kehidupan seperti sesama kita yang lain secara keuangan. Mungkin kita dalam keuangan stabil. Ada hal yang bisa kita kelola dalam tabungan, dalam usaha bisnis. Hargai itu dengan benar. Rawat semua titipan itu dengan sungguh-sungguh, dengan integritas. Diperlukan wisdom, diperlukan kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya kita berjalannya dengan rasa kerendahan hati dan syukur. Tidak semena-mena. Bahkan dalam berkelebihan kita bisa mengelola diri kita untuk tidak menjadi seperti Tuhan atas manusia lainnya. Tapi tetap dalam berkat yang Tuhan titipkan, kita menjadi seorang hamba yang mau melayani. Karena kita punya nilai, hikmat, kebijaksanaan. Untuk kita tahu bahwa kalau kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena jika tidak, kita akan hilang kepekaan. Kita akan hilang kebijaksanaan. Dan apa yang terjadi? Kekacauanlah yang terjadi. Awalnya terlihat baik, awalnya terlihat benar, awalnya demi tujuan, awalnya demi cita-cita, tapi ujungnya nggak untuk itu semua, tapi untuk diri sendiri. Jauh dari maksud untuk memuliakan Tuhan.
Makanya di 2 Korintus 6 ayat 17 diwanti-wanti, diingatkan. Alkitab bilang, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku Tuhan akan menerima kita. Jika kita bisa memilih, jika kita bisa menggunakan kebijaksanaan, wisdom, menjadi panduan baik dan benar di hidup kita, kadang-kadang dari hal yang sepele. Saudara, kita bisa nggak nyakitin Tuhan. Dari hal yang kecil. Tapi juga jangan berpikir Tuhan hanya sakit kalau kita berbuat hal-hal yang salah atau dosa besar aja. Enggak. Tuhan sedih kalau kita juga dalam hal-hal yang kecil. Kita nggak mendahulukan kebenaran. Kita memilih dosa, memilih kegelapan. Mungkin kelihatannya sepele. Makanya kita bangga di Forward Living Church. Tuhan titipkan kita satu tema tahun ini. Berbeda, be different, menjadi berbeda yuk. Dari sekarang, dari hal-hal yang kecil. Dan untuk berbeda diperlukan wisdom. Setiap hari kita harus kelola kehidupan kita dengan wisdom, dengan kebijaksanaan. Sudah diperingatin untuk kita bisa keluar, pilih keluar, jangan masuk. Jangan terlalu dalam fokus seperti punya laser terhadap kegelapan. Ayo buat keputusan untuk bangkit, berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perkara-perkara dosa di sekitar kita, itu adalah kebutaan rohani. Sekali lagi, ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perbuatan-perbuatan dosa di sekitar kita, itu adalah kebutaan rohani. Forward Living Church, Tuhan mau jemaat dan keluarga FLC tidak mengalami kebutaan rohani. Come on. Jangan nomor 2-kan kerohanian kita, jangan nomor 3-kan, jangan anggap sepele yang namanya hidup bersekutu. Jangan pernah anggap sepele yang namanya ibadah, bahkan ke gereja kalau bisa. Saya undang ke gereja beneran. Ketemu keluarga-keluarga yang seiman. Bersekutu. Jangan anggap sepele baca firman, jangan anggap sepele berdoa, bahkan berpuasa. Bukankah kita FLC? Mulai besok, sepanjang 5 hari ke depan, kita akan berpuasa sama-sama. Berdoa dan berpuasa. Tujuannya adalah untuk kembali memfokuskan, mendedikasikan kehidupan waktu sesadar-sadarnya dari awal tahun ini. Kita kembalikan lagi. Kalau mungkin di 2 bulan terakhir, di 2 bulan yang baru ini kita mulai sembrono, mulai menyimpang, gak punya prioritas kepada kehidupan rohani. Bertobat. Stop berdalih. Stop berkamuflase. Jangan pakai hal-hal rohani untuk berkamuflase. Jangan pakai hal-hal rohani untuk pencitraan, supaya kelihatan baik, supaya kelihatan benar. Stop. Benerlah di mata Tuhan. Kuduslah di mata Tuhan. Sucilah di mata Tuhan. Dan untuk ini perlu teman. Gak gampang. Perlu sahabat. Perlu kita bersekutu dalam komunitas. Makanya. Kalau enggak, kita semua bisa jago drama. Berkamuflase. Ujung-ujungnya sebenarnya hanya untuk diri sendiri puas. Dikenal, dikagumi, come on. Biar Yesus yang terkenal. Biar Yesus yang top. Karena pada akhirnya semua masalah di kehidupan ini, semua umat manusia perlu Yesus sebagai juru selamat di kehidupan umat manusia. Tuhan perlu kita. Karena Alkitab berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Maukah saudara dan saya, keluarga FLC, hidup dalam kebijaksanaan? Supaya keputusan yang kita buat berdampak kekal, berdampak mulia, berdampak berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan lebih daripada apapun. Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi perhatikan, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bangun rumah hidup kita, keseharian kita di tahun ini di atas batu yang kita bangun dengan kokoh,
Yaitu karena kita mendengar perkataan, firman. Kita mau melakukannya. Kita mau hidup untuk punya wisdom, kebijaksanaan. Dan akhirnya setiap proses pembangunan forward living di kehidupan kita, bergerak maju ke depan apapun yang kita lakukan. Kita lakukan karena keputusan yang kita buat berdasarkan kebijaksanaan. Hal yang sama di Amsal 14 ayat 15 berkata, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak, listen, perhatikan. Orang yang bijak memperhatikan setiap langkahnya. So, jangan ikut tren. Ikut tren semuanya instan cepat. Tapi orang yang bijak, setiap langkah hidupnya, maybe slow, maybe step by step, maybe one at a time. Tapi dia lihat, dia fokus, dia tahu, dia timbang-timbang. Dia nilai, dia punya pertanyaan untuk itu. Apakah setiap langkahnya berjalan menurut kehendak Tuhan? Seorang yang bijak, bila melihat hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti dengan cepat dan sigap, dia akan menghindari itu semua. Saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus bantu kita untuk bisa bersikap dengan selalu tepat dan benar. Jika kita melihat ketidakbenaran dan kegelapan, kita tidak pilih ke sana. Kita pilih menghindar karena kita tahu firman Tuhan akan selalu menjadi pelita terang di kehidupan kita semua. So, tetap perhatikan apa yang Forward Living Church berikan. Tuhan izinkan untuk kita semua. Bahkan mengajak sepanjang 1 bulan ini, kita akan belajar sama-sama bagaimana bisa hidup dengan bijaksana. Di minggu-minggu ke depan, Tuhan juga titipkan kepada saya hal-hal yang perlu kita belajar bagaimana menjadi bijaksana. Karena untuk bisa hidup bijaksana dalam keseharian hidup kita, kita perlu pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas untuk kita tanya kepada diri kita sendiri di perjalanan kehidupan iman kita. Apa saja pertanyaannya yang perlu kita miliki di setiap hari kehidupan kita? Pastikan terus saudara dan saya, kita beribadah sama-sama di ibadah Forward Living Church. Baik online atau onsite juga. Dan saya percaya, saya mengundang dengan penuh kerendahan hati semua keluarga FLC bisa join di ibadah onsite. Supaya kita belajar sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang berkualitas, yang kita perlu punya di setiap hari hidup kita. Sehingga sebelum kita melangkah, sebelum kita buat keputusan, kita bisa timbang-timbang, kita bisa renungkan dan pikirkan. Supaya apa? Supaya Alkitab tadi bilang, orang yang bijak memperhatikan setiap langkahnya. Saya percaya bulan ini, kehidupan kita tidak akan meleset, tidak akan menyimpang karena kita belajar sepanjang bulan ini untuk bisa hidup benar-benar dengan wisdom. Hidup benar-benar dengan bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya percaya dimanapun Anda berada mengikuti ibadah online ini, di setiap minggu pertama Forward Living Church, kita dengan penuh kerendahan hati, penuh rasa hormat dan bangga, mau mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus dengan sangat-sangat sempurna telah lakukan buat kita semua. Mari sama-sama kita siapkan setiap roti, makanan kering, atau juga minuman anggur dan rasa, untuk kita bisa ada dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Puji Tuhan, mari sama-sama di dalam hadiratnya kita berterima kasih untuk apa yang Dia telah lakukan buat kita. Di atas kayu salib bahkan kita
punya kesempatan yang mulia hari ini mengingat kembali. Karena waktu kita percaya dengan iman bahwa setiap roti dan anggur yang ada saat ini kita miliki, itu bukan hanya roti dan anggur biasa, melainkan lambang dari tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah dan darah yang tercurah di kayu salib. Dan waktu kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diingatkan kembali dengan penuh bangga kita merayakan minggu ini. Yes, terima dengan iman dalam nama Yesus. Dimanapun kita berada, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hari ini, sekarang, saudara, saya yakin bahkan dari tadi lewat pujian, penyembahan, mujizat udah terjadi. Lawatan Allah terjadi, ibadah ini luar biasa dampaknya. Makanya saya yakin di bulan Maret ini hidup kita akan lebih dahsyat, lebih berkualitas, penuh makna. Kenapa? Karena Tuhan banjiri kita dengan kebijaksanaan lewat hal-hal yang Dia sudah siapkan. Why? Karena semua kita begitu berharga bagi Dia. Dan kita berterima kasih untuk setiap apa yang Dia telah berikan di atas kayu salib. Saya mengajak setiap kita, mari angkat setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Haleluya. Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Terjadi mujizat yang terbaik di kehidupanmu hari ini. Dalam nama Yesus, terima dan makanlah saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Waktu kita mengangkat cawan ini, bersyukurlah. Berterima kasih sama Tuhan untuk darahnya yang telah tercurah. Sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesus hari ini kita yang percaya hidup kita disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Kita terima pendamaian, bahkan pengampunan dosa total. Berjalan bulan ini dalam lembaran yang baru, melangkah bukan hanya dengar firman, tapi melangkah dengan iman dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup dalam wisdom, hidup dan pakai kebijaksanaan itu untuk membawa kita semakin mendekat dan mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Bukan hanya sekedar khayalan, tapi kita bisa mengasihi Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang berkenan, yang mulia di mata Tuhan. Tidak mudah, tapi kita tahu sangatlah berharga dan bangga untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mulai hari ini, setiap saudara akan dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus, bantu kita supaya kita bukan hanya menjadi orang Kristen biasa, tapi berbeda. Karena apa? Kebijaksanaan mendasari setiap keputusan di kehidupan kita. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Ambil waktu beberapa saat berterima kasih. Berterima kasih untuk seluruh kehidupan yang kau saat ini terima. Ya betul, kehidupan pergumulan, persoalan, masalah. Kehidupan keluarga yang Tuhan titipkan di kehidupanmu, berterima kasih. Jangan takut, jangan gentar. Tangan Tuhan besar. Tangan Tuhan sanggup. Dia Allah yang hebat. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mujizat bisa terjadi di mana saja, kapan saja, asalkan kita percaya kepada Dia. Tugas saya dengan ucapan syukur, berterima kasih sama Tuhan untuk dipakai, menyampaikan pesannya, supaya FLC, Forward Living Church bulan ini, hidup dengan wisdom, hidup dengan bijaksana. Yuk, bergairahlah untuk buat keputusan-keputusan terbaik yang selama ini mungkin kita nggak bisa buat, tapi kita tahu kita bisa buat. Saya mengajak FLC, bulan ini, lakukan, pilih dan buat keputusan-keputusan yang handal, yang hebat, yang mengubah hidupmu tidak sama lagi. Terjadi perubahan di hidupmu. Hidupmu tidak sama lagi. Kita mau berubah, kita mau melangkah. Kita mau berproses karena kita tahu
Ada wisdom, ada hikmat yang kita miliki, yang mengarahkan kita, membawa kita, bukan kepada kecelakaan, tapi kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang berdampak bukan nanti, tapi kehidupan yang berdampak sekarang, hari ini, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan ketiga ini. Kita tidak sama lagi. Kita akan merayakan hidup yang keluar lebih daripada pemenang setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya berterima kasih untuk setiap keluarga Forward Living Church yang terus dengan sangat setia, dengan penuh rendah hati menjadikan gereja ini menjadi bagian di kehidupan spiritual, perjalanan spiritual kita. Forward Living Church bukanlah tentang brand, bangunan atau gedung. FLC adalah kita, keluarga. FLC adalah kehidupan Kristus itu sendiri karena Dia yang membangunnya di atas batu karang yang teguh. Itu sebabnya kita mau patuh dan taat kepada Tuhan lebih daripada apapun. Dan kita berterima kasih untuk setiap proses yang diizinkan di FLC, di kehidupan kita. Saya mengajak kita semua pakai gereja ini untuk membangun kehidupanmu, membangun keluargamu, integritasmu, kedisiplinanmu, bahkan membangun kehidupan iman takut akan Tuhan di kehidupan kita lebih daripada apapun. Pakai gereja ini menjadi barometer yang baik, sehingga berproses, bertumbuh, dan hidup kita berbuah sepantas dan seharusnya. Terukur dengan baik dalam kehidupan iman kita every day. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan siapapun, dimanapun Tuhan utus dan pakai kita. Kita mau lebih lagi giat selalu di dalam Tuhan. Selagi waktu masih bisa berbuat baik dan benarlah dengan setia. Saya tidak lupa berterima kasih di mana setiap awal bulan, yes, Anda semua termasuk saya, aku, mengambil bagian, aku dan istriku mengambil bagian yang patuh taat untuk mengembalikan apa yang Tuhan telah beri. Aku dan istri keluargaku melatih diri supaya tidak terikat dengan apapun yang namanya benda mati, harta dan milik, semua adalah titipan Tuhan. Yes, itu adalah alat yang perlu dikelola untuk menjalankan proses kehidupan lebih baik. Terima kasih buat semua keluarga FLC yang melakukan sama, bahkan yang terbaik Anda telah beri. Lewat ucapan syukur, diakonia, buah sulung, perpuluhan. Dengar baik. Saya berdoa, Joshua Supit dengan kami sekeluarga besar, berdoa buat setiap keluarga FLC. Hidupmu semakin diberkati Tuhan, semakin diurapi Tuhan. Tuhan lawat luar biasa, Tuhan jamah kehidupanmu. Roh takut akan Tuhan melimpah-limpah, bahkan hari ini, bulan ini. Tuhan hujani kita, banjiri kita dengan kebijaksanaan, dengan wisdom. Sehingga keputusan-keputusan yang kita akan buat, dengan semua hal yang Tuhan berikan dan titipkan, dikembalikan. Yang terbaik hanya bagi Dia. Apa yang terjadi? Promosi, pelipat ganda, peningkatan. Kita tidak turun, kita naik menjadi kepala bukan ekor. Bukan untuk kesombongan, bukan gagah-gagahan. Enggak sama sekali. Tapi kita pakai untuk mengelola hidup ini dengan nikmat dan benar. Dalam takut dan cintanya Tuhan. Sehingga tetap ada rasa iba, ada belas kasih, ada compassion. Tapi kita kembalikan semua bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu semua hanya titipan. Diberkati untuk memberkati. Saya terus mengundang keluarga FLC, jangan takut untuk memberkati. Berkati gerejamu, berkati gereja ini. Biar gereja ini dipakai Tuhan. Gereja ini gak bisa jalan sendirian. Gereja ini perlu kita semua. Saya telah melakukannya. Saya yakin saudara juga telah melakukannya. Lebih giat lagi. Kibarkan terus bendera bukan FLC. Tapi bendera kerajaan Tuhan dimanapun kita berada. Biar Tuhan pakai gereja ini. Sehingga lewat gereja ini pertobatan-pertobatan terus terjadi. Untuk semua volunteers FLC, doaku sehat selalu. Apa saja yang Anda kerjakan di kehidupan karir, di pekerjaan Anda bisa punya keseimbangan yang baik dan benar dalam menjalani hidup pribadi. Hidup yang melayani, bahkan kehidupan keseharianmu. Engkau jaga, engkau rawat. Karena ingat, Anda melayani di sini, Anda gak sembarangan. Anda adalah representatif duta-duta Kristus. Posisikan dirimu sebagai hamba-hamba yang setia, yang punya wibawa ilahi. Karena apa? Gak main-main. Waktu Anda menyerahkan hidup Anda untuk melayani, Anda pikir itu karena Anda punya waktu? Anda pikir itu karena Anda kuat dan Anda bisa? No. Semuanya karena keputusan Tuhan untuk memakai Anda. Waktu Anda iakan, dengar baik, Tuhan melengkapimu. Tuhan menambahkanmu. Tuhan memberikanmu ekstra. Kenapa? Karena kita melayani, bukan karena kita kekurangan. Kita melayani karena kita telah mengalami lebih dulu kepuasan dari apa yang kita punya di kehidupan kita. Karena kita tahu kita punya Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih buat semua yang melayani, diberkati kehidupanmu. Jeripayahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Layani lebih giat lagi buat seluruh keluarga FLC. Saya undang
Ayo bantu pelayanan gereja ini. Ayo daftarkan diri Anda. Join di komunitas, berproses di komunitas dengan teman-teman rohani. Dan pakai hidupmu. Berikan dong hidupmu. Apa yang bisa engkau pakai lebih untuk di gereja ini. Supaya gereja ini bisa lebih berjalan secara tajam dan efektif untuk jiwa-jiwa. Berikan dan lakukan. Jangan tunda-tunda. Karena selagi waktu masih ada, berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah hari ini, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di kehidupanmu mulai dari hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap menjadi berkat, sama-sama semua katakan amin. Have a blessed Sunday. Please stay safe, stay healthy. God bless you. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Segala